MasterChef Indonesia Season 10 segera. Setelah sebelumnya sempat terkejut karena dituntut 2 kasus sekaligus, dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan masing-masing tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara dan 1 tahun penjara. Kemarin akhirnya Medina kembali hadir dalam sidang pembelaan atau pledoi. Dalam pledoi yang dibacakan, kubu Medina mengaku tidak melakukan seperti yang dituduhkan seterunya, Uci Floudea dan Marisha Ica. Sebaliknya, jika pun ada temperamen dari sikap Medina, hal itu lebih karena kondisi kejiwaan Medina yang belum stabil, apalagi ia sempat divonis mengalami gangguan kejiwaan. Melakukan pertanggungjawaban pidana. Terdapat 3 kriteria yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Kedua, tidak dapat memberikan arah kemampuannya. Ketiga, tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dan perbuatan yang dilakukannya. Bahwa saksi ketika diperiksa di persidangan mengakui nama tersebut bukan nama dari saudara saksi Ciporia. Bahwa saksi ketika diperiksa mengakui bukan story terdakwa saudara Robiasun tidak pernah ada mention atau menyebut akun lain yang dituju. Badan pledoi hari ini, Kak. Hakim ya. Ya, tadi sampaikan fakta-fakta hukum selama persidangan. Pada pledoi kemarin, Medina sempat menangis. Ia juga meminta maaf pada seterunya Uci dan Marisha Ica. Bahkan ia mengucapkan terima kasih pada sang suami yang sudah setia menemaninya dan mengurus anak-anak. Tadi apa sih yang membuat kakak sampai menangis menyampaikan video kakak? Anak aku. Apalagi yang kecil. Selama ini udah kangen banget ya. Dia tuh nyariin aku ke kalau Tapi jangan pledoi ini benar-benar iya, gimana? sebenarnya tapi nanti muat itu yang tim dan saya buat. Juga kakak sempat menyampaikan permohonan maaf untuk Uci Floudea. Iya. Saya minta Ya, ini namanya keluarga ya. Ini juga bagian dari keluarga. Beda ya, aja nanti ada pertimbangan untuk lebih ringan lagi atau bahkan berharap untuk bebas karena kan dia dalam keadaan sakit bipolar juga kejadiannya dan lagi pengobatan sampai saat ini itu aja. Meski telah meminta maaf, Uci kabarnya mau mediasi asal Medina mengembalikan kerugian uang dari tas yang dibelinya. tentang Uci yang sebenarnya siap untuk berdamai asalkan mengembalikan uangnya itu bagaimana Pak? Ya, itu biar dia diuruskan. Awas Pak, hati-hati Pak. Tangga Pak itu. Gimana? Dari pembacaan pledoi tadi gimana Bang? Optimis akan dikabulkan atau gimana Bang? Insyaallah. Doanya aja. Kalau misalnya sebelum hal ini terjadi, saya sudah kasih tahu dia bahwa saya minta uang saya balikin dan urusan selesai, beres. Tapi dianya semakin galak. Saat tuntutan jaksa dibacakan, tak hanya Medina yang sempat terkulai lemah karena ancaman hukuman penjara. Tapi sang suami Lukman Ashari tampaknya juga ikut bersedih hingga meneteskan air mata. Tapi apa mau dikata, semua sangat bergantung pada penilaian majelis hakim. Anak bilangnya apakah biasanya yang di paling kecil nyarinya tuh gimana sih? Bunda di mana? Oh, pulang-pulang. Awas Pak. Kaca. Sedih banget kalau udah bahas anak gitu. Mudah-mudahan bisa menerima kebaikan. Dari bangun tidur sampai mau tidur dia selalu samping saya, jadi gimana? Saya sedih ya. Ya,
Medina sendiri sesungguhnya punya riwayat persahabatan dengan seterunya Uci dan Ica. Mereka mulanya sama-sama ingin naik tangga selebritas lewat pergaulan sosialita serba hedon dan sama-sama penggila barang mahal dan branded. Tapi persahabatan itu rupanya mulai renggang ketika di tahun lalu Ica dan Uci merasa kecewa pada tas yang mereka beli dari Medina. Ternyata diduga bukan barang asli alias KW. Sejak saat itu, Uci dan Ica gencar melaporkan Medina. 1 tahun yang kemarin ya, saya sudah mengatur waktu. Jadi selama Mbak Medina ngancam-ngancam saya, nyerang saya pun diam. Saya nggak ada berkata apapun. Saya merasa saya juga jadi diserang gitu oleh kuasa hukum Medina, yaitu suaminya sendiri. Saya akan mengupayakan jalan yang baik, jalan yang perdamaian, jalan persahabatan. Semua itu bisa terjadi, semua itu tidak ada yang mustahil. Tapi Medina kala itu terlalu kuat untuk dijatuhkan. Laporan Uci dan Ica soal tas KW boleh dibilang gagal menjebloskan Medina ke penjara. Ica dan Uci pun mulai bersiasat mencari cara. Keduanya tahu jika mantan sahabatnya itu kejiwaannya tak stabil hingga mudah terpancing emosi. Apalagi sebelum dijerat kasus pencemaran nama baik dan dugaan kekerasan verbal, Medina memang getol berkomentar di medsos. Saat ocehannya tak terkontrol itulah Uci dan Ica seolah merasa punya senjata ampuh untuk melaporkan Medina. Dengan sejumlah barang bukti teror verbal dan dugaan pencemaran nama baik bersamaan dengan kasus perseteruan Uya Kuya dan Medina yang tengah memanas, Uci dan Ica seolah punya momentum untuk membuat Medina duduk di kursi pesakitan. Kalau kemungkinan kemarin saya nggak diam, nggak ada hari ini gitu. Semoga juga Mbak-mbak atau teteh-teteh juga memaafkan dan memberi kesempatan untuk berkarya kembali anak ibu. Persahabatan yang ditopang materi dan kepentingan mengais popularitas memang rentan pecah kongsi. Apalagi batas ukuran ketulusan dan kepentingan menjadi tipis di tengah glamornya hidup. Tapi apapun yang tengah dialami Medina, meski terasa sesak, ia mengaku akan siap melewati masa-masa pelik di penjara. Sambil berharap pembelaan atau pledoinya dipertimbangkan majelis hakim, istri Lukman Ashari ini tetap siap menjalani masa-masa sulit di penjara. Merasa ya mudah-mudahan aja menjadi pertimbangan pelapor juga tangga-tangga tuh. Ya pasti harapannya dimaafkan dan bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dan bisa berobat dengan sembuh dan nyaman, karena masa pengobatannya juga kan perlu waktu walaupun sudah keluar. Bapak hakim, Bapak jaksa minta yang lebih ringan lagi karena kasihan untuk masa depan anaknya masih kecil-kecil. Tak kalah dramatis dari seteru pecah kongsi berujung ke jeruji besi, kali ini mantan sejoli yang pernah menjalin cinta antara Siska dan pesinetron Kevin Hiller juga tengah masuk ke babak paling sengit. Dua kekasih yang sudah putus ini sama-sama saling lapor dengan tuduhan yang sama, yakni kekerasan fisik dan verbal. Setelah sebelumnya dilaporkan Kevin karena Siska diduga mengakses data pribadi dan dugaan kekerasan, tak mau kalah, pekan lalu Siska juga melaporkan mantan kekasihnya ke Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat dengan tuduhan serupa, yakni dugaan kekerasan. Siska sesumbar punya bukti jika mantan kekasihnya telah berlaku kasar. Gara-gara kamu, aku sakit loh. Aku masih ada rasa pengen permintaan maaf dari dia gitu loh. Rasa menyesal atau apa, tidak ada menghubungi sama sekali. Padahal sudah diberitahu oleh kakak saya. Kakak saya bilang, ya sudahlah, memang mungkin udah tidak peduli. Aku cuma merasa, saya juga ada kirim gambar kalau saya memar-memar. Saya sakit loh, kamu giniin. Aku bilang, lihat nih sampai biru-biru. Dia malah menyalahkan saya. Dokter Siska sudah melampirkan ke Polres, salah satunya adalah resum medis dan juga ada video rekaman percakapan dan juga video di mana terjadi
pernyataan bahwa dia dicekek dan sebagainya. Tapi Kevin jelas tak mau kalah. Ia juga punya bukti yang mengarah jika mantan kekasihnya itu juga melakukan kekerasan. Sedih ya, maksudnya kayak saya dianiaya ketika saya lagi sakit, ketika saya tidak boleh ada benturan di pinggang, dan orang yang menganiaya saya adalah orang yang mengetahui saya sedang sakit, orang yang mengetahui titik kelemahan saya di pinggang. Karena sakit HNP dan fraktur kompresi, kalau tidak diobati saja bisa lumpuh. Dan saya sudah diingati sama dokter tidak boleh ada benturan di pinggang. Ada gium batas cinta dan benci itu tipis, seolah tercermin dari dua sejoli yang sama-sama pernah mencecap indahnya cinta ini. Konflik keduanya seolah melenyapkan seluruh kenangan manis yang dikayu. Rasa cinta yang berubah jadi benci ini benar-benar tengah membakar emosi hingga keduanya sulit mediasi. Tapi entah mana yang paling benar, yang jelas masih harus menunggu pembuktian di meja hijau. Ya saya manusia biasa. Saya kalau benar, saya benar. Kalau saya salah, saya salah. Hukum tidak boleh pandang bulu. Dan menurut saya ini negara hukum. Tidak boleh pandang bulu. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia dokter, mau dia siapapun itu. Kalau benar ya benar, salah ya salah.